Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa tubin lana ma'amurra ya wasi'al karami. من العين الرحيمة تداوي كل مبير من عبرة ساقمة مصطفى يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي بالمصطفى Bismillahirrahmanirrahim. Kamat mahasinu wal ahsan lil badri dan tamamihi lam yusuf wa ala tafanusi waslihi bismillahi zaman wa fihi mal yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah wa nahnu fi unsin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha wa hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqidna min dhulmatil jahli wa li'idhi Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حبيب الله والمصلي علي حبيبي ومن أراد أن يكون حبيبا للحبيب فليكثروا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الحداد نبي عظيم الخلق الذي عظم الرحمن في سيد الرسل صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب وفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أبائنا الأفاضل والأساتذة الشرفاء والأحبة رحمهم الله, yang sama-sama kita hormati para orang tua, para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, mobil khusus yang sama-sama kita hormati para tuan-tuan guru, para asatidz, para muallimin. Kita doain guru kita panjang umur, kita doain semua orang tua kita semuanya sehat afiat, panjang umur, diluasin terus rezekinya Allah, diangkat terus derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang begitu banyak hadir bersama kita pada pagi ini. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Mahmudin, Ustaz Ubaidillah, sahabat saya Ustaz Haji Fatullah, Ustaz Den, Ustaz Rohyan, Ustazah Ismi Andi, Ustazah Iskuh, Ustazah Mami. Kita doain guru-guru kita, ustazah kita semuanya panjang umur, sehat afiat, berkahnya Nabi, ya Allah rezekinya
diluasin sama Allah. Buat ilmu guru kita terus jadi manfaat buat hidup kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal. Begitu juga yang sama-sama kita hormati keramat hidup yang begitu banyak tumpah ruah sampai ujung jalan. Masya Allah, ibu-ibunya kita doain, ibu-ibunya semua panjang umur, sehat walafiat, suaminya dibahas rezekinya Allah, anak-anaknya dijadiin anak-anak yang rajin duduk di majelis ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ibu bapak sehat semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah maulid yang rezekinya sulit pulang dari sini digampangkan rezekinya ya. Yang punya hajat dikabulin oleh Allah. Yang lagi kurang sehat disembuhin oleh Allah. Ini yang hadir, Masya Allah, banyak banget Pak. Ini musola, Masya Allah, yang hadir sampai belokan situ tuh. Orang duduk yang ke kiri beda, kanan beda, di dalam beda. Masya Allah, berkah banget. Kalau dihitung-hitung yang hadir ada kali 1000 orang ya. Banyak banget tumpah ruah. Dari yang kehitung, sampai yang kagak kehitung. Dari yang kelihatan, sampai yang kagak. Yang kagak kelihatan siapa? Para malaikat-malaikatnya Allah. Yang insya Allah dari tadi bertasbih memohonkan ampun untuk segala dosa-dosa kita. Amin. Ayo ikhwan, tahadus berni'mah, pagi ini kita semua ditakdir oleh Allah berkumpul di salah satu rawdah min riyadhil jannah. Imam Al-Haddad beliau berkata, "Nahnu fi rawdatin wa rahmah wa quburin wa istiraha ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisah." Kenikmatan yang besar Allah Subhanahu wa taala kirim kepada kita adalah kita semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim, mengikuti teladan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, dan meneladani orang-orang yang menjadi pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini ibu bapak kita semua berkumpul di dalam acara maulid mengenang sejarah harum kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup bahwa beliau betul-betul dicintai setelah baginda Rasulullah wafat. Setiap disebut nama Nabi Muhammad di hadapan para sahabat, mereka langsung menangis dan meneteskan air mata. Pagi ini ibu bapak kita semua kira berkumpul di acara yang insya Allah ini acara ibu bapak menggembirakan hatinya baginda Rasulullah. Ini acara belum kelar bu, Pak, masih lama mau lihat. Segala macam kue buah-buahan udah dikeluarin. Ini tanda warga sini yang ada di masjid musola ini semuanya bergembira menyambut kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibn Mughri radhiyallahu anhu, kata Imam Ibn Mughri, kalau kita hidup bu Pak baik sama hewan, ngasih makan burung, kasih makan ayam, kasih makan bebek, itu ada pahalanya bu Pak. Ya. Apalagi kita kasih makan orang tanpa melihat agamanya apapun. Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam dalam riwayat kita ngasih makan orang Majusi bu Pak 80 tahun. Setelah tahu itu orang Majusi, nggak dikasih makan lagi. Ditegur oleh Allah, tetap kasih makan. Kenapa? Kasih makan orang ada pahalanya. Apalagi kalau yang kita kasih makan orang-orang yang bergembira dengan lahirnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Bisa kita bayangin ayol ikhwan,
Saya kasih ibu bapak nasi malam pagi ini karena saya senang dengan lahirnya Rasulullah. Para panitia mengeluarkan berbagai macam hidangan makanan, minuman, kue karena mereka semua berbahagia dengan lahirnya baginda Rasulullah. Cinta dari rumah, RT RW yang berbeda-beda datang ke tempat yang mulia ini karena kita semua bergembira dengan lahirnya Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, orang kalau girang dengan lahirnya Nabi, insya Allah hidupnya bakal barokah. Orang kafir lagi orang kafir, orang kafir, orang jahat, Abu Lahab, menggegara girang dengan Nabi lahir, saban hari Senin siksaannya diringanin oleh Allah Subhanahu wa taala. Iza kana kafira zadamuhu bitabajjadahu fil jahimi muhallad hatta annahu fi kulli yawmin isnaini da'iman yakhaffu anhu bi dhururi ahad. Ramadan alladhi aqimati umuruhu mu'minan wa mata mu'min. Kalau orang kafir lagi jin, namanya disebut dalam Quran bukan satu ayat, satu surat. Tabbas yada Abi Lahabil, celaka itu Abu Lahab, orang jahat. Walaupun masih keluarga Nabi Pak, tapi dikatakan itu Abu Lahab, saban hari Senin siksaannya diringanin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abbas Pak, ini masih saudaraan nih sama Abu Lahab. Pamannya Nabi Muhammad SAW, beriman sama Allah, beriman sama Nabi, cinta sama Nabi. Lagi tidur mimpi Pak, ketemu Abu Lahab. Ditanya, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaan kamu saat ini di dalam kubur? Apa kata Abu Lahab? Luar biasa, siksaan saya begitu pedih. Tapi kalau udah hari Senin, keluar air dari jari-jari saya. Antara jempol tangan telunjuk keluar air hanya hari Senin. Kalau udah keluar air itu, saya minum, ringanlah rasa siksaan saya dan diringani siksaan saya setiap hari Senin. Kenapa? Karena dulu pada hari Senin saya pernah bergembira waktu Muhammad lahir. Kata ulama Imam Muhammad Nasruddin Al-Nisri radhiyallahu anhu, itu keadaan orang yang hidupnya di dunia gak pernah sujud, gak beriman sama Allah, menggegara dia pernah girang dengan Nabi lahir, dapat syafaat saban hari Senin, siksaannya diringanin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita ibu bapak yang beriman sama Allah, beriman sama Nabi, cinta sama Nabi, duduk loh di jalanan di pagi karena Nabi, kumpul dalam musola di pagi karena Nabi, keluarin rezeki kita karena Nabi. Insya Allah orang-orang yang hadir maulid pagi ini, orang-orang yang bergembira dengan lahirnya baginda Rasulullah, semuanya insya Allah dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Jadi ayo ikhwan, sambut ibu bapak ini bulan kelahiran Nabi. Jadiin diri kita orang-orang yang rajin baca sholawat, rajinin diri kita duduk di pengajian, deketin diri kita sama ulama. Rumah kedatangan proposal maulid dari masjid sono, musola sono, majelis sono. Jangan sampai pelit, ayo ikhwan. Keluarin harta kita untuk baginda Rasulullah. Mau dapat syafaat buat Nabi? Mau? Jangan pelit sama baginda Rasulullah. Ada maulid, datangin, hadirin, dukung. Ya, orang yang mendukung maulidnya baginda Rasulullah, insya Allah nanti kita bakal didukung sama Nabi Muhammad. Ya, jangan kita jauh dari amal maulid baginda Rasulullah. Hadirin pengajian. Ini lisan kita lupa, jadi orang-orang yang rajin bersolat. Orang kalau
rajin baca salawat jing, rezekinya tuh kami Allah diluasin. Orang kalau rajin baca salawat, yang udik-udik titik banyak. Mau kagak duit? Kagak ada duit kali. Pak, Kim, orang kalau rajin baca salawat, yang udik-udik isinya diluasin bu kami Allah. Duitnya banyak, hajatnya dikabul, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya buat bagian yang ada di depan saya, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Kita bertabaruk sama baginda Rasulullah. Ini pertanyaan gampang banget. Yang tahu angkat tangan aja, nggak usah dijawab. Pada hari apa baginda Rasulullah dilahirkan? Ya, itu tanggalnya toh. Harinya, hari ya di sini toh. Buat yang bagian anak hadro mau pada, lepas dulu disiapin sama Ustaz pada. Karena kalau main halu mau bisa baca apa katanya. Oh, tapi mau tanya toh. Tanggal berapa baginda Rasulullah dilahirkan? 12. Ini duluan yang dijawab. Ya, teman saya ini kayak angkat tangan. Berarti lu berdua sama Karo. Nih, sama Karo ya. Yang jawab dia, ini menunjuk tangan jadi sama Karo. Bu mau bu? Mau? Ubi mau kasih pertanyaan apa? Gampang aja bu ya, gampang aja bu. Nabi lahir kan hari Senin, ya. Tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi hijrah ke Madinah bu, hari apa bu? Gampangnya lagi ya, nyampe di Madinah hari apa? Hari Jumat. Sholat Jumat itu mah. Nabi wafat hari apa bu? Jumat. Senin. Iya dah. Kalau ibu saya nyamperin jawabannya hari Senin. Bu tak bisa. Nih bu, 100 dulu bu. Ibu-ibu masalahnya. Baik dari saya makan. Jadi ayo lehwan. Kata Imam Ibn Abbas, sungguh mulia Nabi Muhammad SAW betul-betul menjadikan hari Senin jadi hari mulia. Lahir di hari Senin, diangkat oleh Allah jadi Nabi hari Senin, hijrah ke Madinah hari Senin, sampai di Madinah hari Senin, meninggal pun hari Senin. Makanya Senin jadi mulia ibu bapak gara-gara siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, bu, pak, orang nggak kenal Nabi nggak ada urusan. Saya kasih tahu nih bu pak. Orang nggak kenal Nabi dan nggak mau kenal Nabi nggak ada urusan. Tapi Nabi sendiri yang bilang, "Ana sayyidun nas yaumil qiyamah." Aku pimpinan manusia di hari kiamat. Kalau di dunia kita punya hubungan erat, kita rindu kepada Nabi, kelak nanti yaumil akhir Allah sampaikan kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Orang yang selalu disebut-sebut namanya di setiap maulid di mana aja, di masjid, di mushola, di majelis, semua mengangkat dan memuji Nabi Muhammad SAW. Yang seandainya semua pujian itu dirangkum menjadi satu untuk Nabi, maka tetap tidak bisa mengalahkan satu pujian daripada Allah di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau ini betul-betul memiliki budi luhur
yang sangat teramat agung dan luhur. Ini pagi kita bikin maulid buka. Di mazhab kita Imam Syafi'i hari paling afdol dalam satu minggu memang hari Jumat. Tapi secara umum hari paling afdol di mazhab kita hari Arafah. Yang kedua hari Jumat, ketiga Idul Adha, keempat Idul Fitri. Tapi untuk kita umat Nabi, afdalul layali, adapun malam yang paling afdal buat kita umat Nabi di mazhab kita Imam Syafi'i, yang pertama malam dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laila al-Maulidus Syarif. Malam lahirnya Nabi Muhammad itu malam paling afdal buat kita umat Nabi. Yang kedua baru malam Lailatul Qadar. Yang ketiga malam Jumat. Tapi untuk Nabi kita Muhammad SAW, malam yang paling afdal malam Isra Mi'raj. Kenapa? Karena pada malam itu baginda Rasul berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi ayni wa ra'si al-sahih. Dengan mata kepalanya. Sebagaimana pandangan yang paling afdal berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya malam yang paling afdal untuk baginda Rasulullah malam Isra Mi'raj. Tapi untuk kita umat Nabi, malam yang paling afdal malam dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul perbedaan pendapat ulama. Lebih afdal mana nih? Sampai malam Lailatul Qadar. Karena di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau saya tidak salah malam paling afdal malam Lailatul Qadar. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, malam paling afdal malam dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama jelas, malam maulidnya Nabi lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar yang pertama turunnya malaikat ke bumi. Kalau malam maulidnya Nabi munculnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sepakat para alim ulama, Nabi lebih mulia daripada malaikat. Jadi lebih afdal malam maulidnya Nabi daripada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, malam Lailatul Qadar ini turunnya buat yang bahaya-bahaya lagi di Allah. Yang puasa, yang tarawih, yang khatamin Quran, yang qiyamul. Tapi untuk Nabi kita Muhammad SAW, syafaati akhir kabair min umat. Saya ini kata Nabi bukan untuk orang yang baik, buat orang yang dosanya segede-gede gunung, nanti di hari kiamat yang tampil bagi Sayyidina Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi bukan untuk orang baik, untuk siapapun pembawa rahmat. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi sepakat ibu Pak, malam maulidnya Nabi lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Dan Nabi kita Muhammad SAW yang pagi ini kita rayain ibu bapak acaranya maulidnya, beliau ini produk ciptaan Allah yang paling istimewa. Dalam suatu riwayat dari Sayyidatina Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibril, kata Nabi ini lupa dalam kitabnya. Malaikat Jibril bilang sama saya, galaktu masyarikil ardi wa magharibaha, falam ala rajulan afdala min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seandainya satu dunia orang hina Nabi gak masalah, Pak. Malaikat Jibril udah bilang, saya udah bongkar dari masyrik ke maghrib, tidak saya dapati orang yang lebih afdal, lebih indah, lebih istimewa, lebih mulia, lebih tinggi derajat melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nibu udah dibongkar.
manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'rif qadral maulid illa man arafa qadral maulud. Enggak bakal ibu bapak kita tahu apa ini bulan maulid kalau kita enggak belajar tentang siapa itu Nabi Muhammad. Kalau kita tahu siapa Nabi Muhammad, baru kita tahu apa ini bulan maulid. Dalam kitab Maulid Situdurah, karena Imam Al-Habsyi pasal keempat dikatakan basyarul lakal basyar. Nabi itu tidak seperti manusia biasa. Adakah orang yang lahir dalam keadaan sujud? Adakah orang yang lahir dalam keadaan sudah terhitan? Adakah orang yang lahir alam semesta memancarkan cahaya? Adakah orang yang lahir api yang tidak pernah padam 1000 tahun di Persia? Pada di saat Nabi Muhammad SAW lahir, adakah orang seperti Nabi Muhammad? Tidak ada. Makanya lahirnya Nabi Pak ini berbeda dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Menjadi manusia mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ayo ikhwan, sambut di acara yang begitu mulia. Pulang dari sini jadiin niatin kita orang-orang yang rajin baca salawat, rajin memuja-muji Nabi Muhammad. Orang kalau rajin muji-muji Nabi Muhammad hidupnya gak bakal langsung. Orang kalau rajin baca salawat istiqomah, gak bakal pusing buat bayar utang. Orang kalau rajin baca salawat, jangan kalau kami Allah didatangkan rezeki terus menerus, amin. Mudah-mudahan Allah jadikan orang baca salawat, amin. Orang kalau rajin baca salawat, masya Allah, begitu banyak. Ya, ini MC mana ya? Antum ya? Kita dengar tadi bahasanya, masya Allah, MC enak banget ketahuan, duitnya banyak, amin. Berarti ketahuan rajin baca selawat. Pan orang mah beda cing. Harta mah kagak buat orang jadi bahagia, tapi hidup tapi harta sengsara. Sebab orang kalau kagak punya duit dari jalannya udah kelihatan. Ya, orang kalau kagak punya duit mah jalannya kelihatan, jalannya sempoyongan. Apalagi dia tendang ada botol aku ditendang botol aku. Duit monopoli di kantong-kantongi, jauh rumah orang digoyang-goyangi. Beda sama orang banyak duit. Kayak sahabat saya nih MC barusan, masya Allah, orangnya baik, rajin ngaji, baca sholawat. Saya main ke rumahnya pas tahun yang lalu kaget, duitnya lagi jadi muring. Lagi makannya cuma semut terang, Bu. Siapa aja lewat depan rumahnya dikasih. Oh ya, dikasih lewat ruangan. Mudah-mudahan dia kita banyak rezeki, Bu Bapak. Jadi begitu Bu, orang kalau rajin baca salawat hidupnya berkah. Ini pagi hari Jumat Pak, saya ceramah di mana di Cianjur ya. Habis asar saya berangkat ke Tanjung Priok. Entar malam saya ngisi di Kedoya. Besok pagi saya berangkat ke Kalimantan Tengah. Tentu kalau adanya ngundang. Jadi hidup kudu rajin baca salawat. Orang kalau rajin baca salawat, ibu bapak nggak usah khawatir. Insya Allah rezeki kita bakal diluasin oleh Allah. Makanya orang kalau hadir maulid pada bilang saat bagaimana keadaan bilangnya acara belum kelar buah roya. Buah sama segala macam ada, kue cincin ada, kue cincin. Ini acara belum kelar deh. Tadi saya udah ngobrol sama sahabat saya nih, Ustaz Fatul dan Ustaz. Bir nih kalau acara katanya kumpul dikeluarin bir, masya Allah. Dua yang nonton katanya dari pintu sebelah sini nih, udah disiapin. Yang hadir insya Allah semuanya dijamu, layaknya dihormati. Amin. Orang tua datang pada pelukan, nyak emak-emaknya, ibu-ibunya pada cipikian, yang muda-mudinya pada salaman,
Yang main hadro salah gocapan. Yang main maulid mana ya? Ente kali. Ibu. Ya udah salah 200 ribuan. Ada pun yang jalan seperti saya biasanya di atas 5 jutaan. Begini dasar. Sopo saja. Ada pun MC masih yang MC ya. Ini dia. Tadi sahabat saya. Biasanya kalau MC masih bersuara saja. Ada pun yang agak bisa dia duduknya dari tadi dibeli saja. Kita pulang kasih kelas aja gitu. Insya Allah semuanya bakal barokah, aja dikabul oleh Allah. Rezeki diluasin oleh Allah. Dosa diampuni oleh Allah. Hajat dikabul oleh Allah. Jadi tadi ibu bapak saya bilang apa itu jangan pernah jauh untuk selalu memuja-muji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam kitab maulidnya Adya Ulami beliau mengatakan billahi karel rika wasfi Muhammadin kalimatun siha anil demi Allah ulang terus sebutan sifat-sifat Nabi Muhammad. Ceritakan berulang-ulang. Kenapa kita baca maulid mulu? Kenapa kita baca qasidah mulu? Jangan pernah bosan sampai kita mati, saudara. Karena orang yang selalu mengulang-ulang dan mendengar sifat-sifat Nabi Muhammad, kalimatu sihat anil qulub. Ini kotoran hatimu, Pak, bakal dilontokin, bakal dibersihin, bakal disuciin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah ditanya, Bu, wahai Imam Ali, tolong sifati sifat-sifat Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Ali, qala kana ajwadun nasi kaffa wa awsa'un nasi sadra wa asdaqun nasi lahjata wa awahum zimmata wa alyanuhum alika wa akramuhum ashirata yaquluna ituhu ma ra'aitu qablahu wa la ba'dahu misra man ra'ahu wadihatan habba wa man khalatahu ma'rifatan ahab. Kata Sayyidina Ali, Bu, Pak, Nabi itu orang yang paling dermawan. Enggak ada orang datang kepada Nabi kembali dengan tangan hampa. Kata Habib Ali Sayyidul Maulid, man tawajjah nahwa babi marajah min dhahari. Enggak ada orang ibu bapak datang ke rumah Nabi dalam keadaan lapar, keluar dalam keadaan lapar, melainkan pasti. Enggak ada orang datang minta tolong sama Nabi, pasti ditolong. Apapun yang Nabi bisa lakukan, Nabi akan berupaya agar orang yang datang kepada Nabi tidak kembali dengan tangan hampa. Wa ausa'un nasi sadra, hatinya paling lapang, Bu. Gak pernah benci sama siapapun, apalagi angkuh dan sombong. Wa asdaqun nasi lahjata, gak pernah dusta, gak pernah khianat, gak pernah nipu orang, apalagi ngezalimin orang. Wa awahum limata, hidupnya gak pernah bohong, gak pernah ingkar janji. Bahkan dalam riwayat sebelum waktunya Nabi pasti udah ada. Wa aliyanuhum aligata, sifatnya lembut, nggak pernah kasar, seumur hidup nggak pernah kasar, bahkan kepada musuh. Wa akramuhum ashirata, perkumpulannya penuh dengan kemuliaan. Man ra'ahu balihatan haqqa, kalau orang lihat Nabi kagum ibu. Orang dari jauh lihat Nabi suka. Wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Tapi kalau berkumpul sama Nabi, siapapun orangnya pasti jatuh cinta kepada Nabi dan Rasul. Makanya ibu bapak itu dalam riwayat Abu Lahab nggak pernah mau lihat mukanya Nabi. Itu Abu Lahab
Lahab kalau lagi papasan jalan dengan Nabi, nunduk aja. Ditanya apa lu? Kagak pernah mau lihat Nabi. Kalau saya lihat mukanya, saya pasti jatuh cinta. Makanya Abu Lahab seumur hidupnya gak mau lihat muka Nabi. Kenapa? Saking bencinya dengan baginda Rasulullah. Sampai-sampai orang yang bersimpati baginda Rasulullah, beliau berkata, belum pernah saya melihat produk ciptaan Allah yang bernama Muhammad hari ini, kemarin, dan sebelumnya. Hanya satu manusia ini yang bernama Muhammad Rasulullah. Wa ana rajulun atahu fasa'alahu fa'atahu banaman baina jabalin. Sampai saking lembut dermawan sifatnya Nabi, ada orang datang minta kambing sama Nabi. Yang saat itu Nabi memiliki begitu banyak kambing yang menutupi 2 lembar. Dikasih semuanya oleh baginda Rasulullah untuk 1 orang. Ini orang pulang ke rumahnya, dia bilang sama orang yang ada di kampungnya, kata Sayyidina Ali, adhilu ishabu ila Muhammad wa aslimullah fa innahu yu'ti man aqtar man la yashkur faqad. Ayo pondok-pondok kita masuk Islam, karena Nabi Muhammad enggak takut miskin. Masuk Islam berkat kedermawanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah meninggal lupa. Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah anaknya Sayyidatuna Aisyah. Wahai Aisyah, ente ada nyimpan rahasia Nabi gak? Ada. Apaan? Ayo sini ikut. Kemana? Udah, abah ikut aja, kita keluar. Keluar dari rumahku jauh. Ada pengemis Pak, matanya buta. Kata Sayyidatuna Aisyah, ini Nabi hampir tiap hari datang kemari. Kalau di rumah ada roti, dikasih roti. Ada gandum, dikasih gandum. Bahkan Nabi sering nyuapin. Padahal ini musafir, padahal ini orang. Abah, ayah tanya sendiri. Ditanya sama Sayyidina Abu Bakar. Wahai fulan, barusan saya ngasih roti buat kamu ya. Oh iya, terima kasih banyak. Saya pulang ya. Oh iya, hati-hati. Kalau pulang ke Madinah, hati-hati ya. Di sana ada nabi palsu namanya Muhammad. Kaget Sayyidina Abu Bakar. Awas, kamu ketipu dengan dirinya. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai fulan, Nabi Muhammad udah meninggal. Ente tahu gak yang datang kepadamu bawain makanan, nyuapin makanan kayak ini siapa? Siapa? Muhammad Rasulullah. Agama ini apa? Saya Majusi. Jadi tiap hari yang datang kemari, kasih makan saya, nyuapin saya, itu Muhammad dia. Yang saya caci maki, dia. Alangkah indah akhlak. Detik ini, hari ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam, tobat detik itu juga saudara Allah, saudara Muhammad. Akhlak Rasulullah. Inilah akhlaknya baginda Rasulullah ibu bapak. Mau kafir, mau muslim, semua dibantu oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah. Siapa Sayyidina Utsman? Yang orang sebut-sebut saudagar, orang kaya. Di zaman Nabi orang gak kenal lupa sama Sayyidina Utsman. Tapi setelah berkumpul sama Nabi, jadi orang dermawan karena Allah. Orang muslim butuh waktu, zaman itu butuh air. Kata Sayyidina Utsman, udah semua tenang. Di sono ada sumur. Cuma punya orang Yahudi. Bentar, saya didatangi sama Sayyidina Utsman. Wahai Yahudi, ini sumur kamu. Iya. Saya beli ya? Gak bisa. Bukan buat saya, buat teman-teman saya. Gak mau. Kalau kamu mau beli, sehari buat kamu, sehari buat saya. Dikasih dengan harga 8.000 dirham. Maaf, kata Sayyidina Utsman, gak apa-apa, saya beli. Habis dibeli, diumumin Pak ke teman-temannya. Dikabarin ke Nabi Rasulullah, alhamdulillah. Tuh sumur barusan udah dibeli. Cuma sehari buat kita, sehari punya dia Yahudi. Langsung didoain sama Nabi. Kata Sayyidina Utsman, yang butuh air, ambil dari sumur itu. Besok punya dia Yahudi. Besoknya lagi baru punya antum. Ayo, ambil sekaligus buat 2 hari. Kaum muslimin sekali nyedot air 10 drink yang banyak.
Jadi Yahudi ketakutan habis, akhirnya dijual semuanya, diborong, dibeli semuanya sama Sayyidina Utsman. Sampai detik ini, kalau kita berangkat umroh atau haji, bisa lihat itu sumur, subhanallah, masih utuh dan diambil manfaatnya oleh kaum muslimin. Siapa Allah sedang siapa Sayyidina Utsman yang waktu wafatnya lagi baca Al-Quran, dibunuh pas lagi baca Al-Quran. Kata ulama pas kalimat waliyatalattaf wa la yashranna bihim ahad. Surat Kahfi, Pak, kalau kita baca Quran zaman dulu tuh pas kalimat waliyatalattaf biasanya dimarahin. Di Quran zaman dulu. Kenapa? Itu kata ulama, darahnya Sayyidina Utsman muncrat ke kalimat waliyatalattaf. Kalau dari segi bahasa, Al-Faqir kan memperhitungkan. Kalau dari segi bahasa Arab, waliyatalattaf artinya berlututlah, latif, lutut. Jadi orang hebat, jadi orang mulia berkat Sayyidina Muhammad Rasulullah. Pagi ini kita semua kumpul menjadi orang mulia berkat siapa ibu bapak? Berkat Sayyidina Muhammad Rasulullah. Makanya Bapak, kita tidak boleh lupa dengan jasa-jasanya baginda Rasulullah. Orang lain maaf, nggak mau bikin maulid, tidak apa-apa. Kalau kita umatnya Bapak, kita kenal Tuhan karena beliau. Orang lain yang mau bikin maulid, tidak apa-apa. Kalau kita umatnya, kita kenal Tuhan karena beliau. Orang lain yang bikin maulid, tidak apa-apa. Ya, kita kenal Tuhan dari siapa, Bu? Dari beliau. Dia Nabi nyampe Madinah, Bu. Apa yang terjadi? Ayo lewat. Orang kafir pada puasa. Kata Nabi, tak perlu di dalam rangka apa ya pada puasa. Hari ini, hari dulu, Nabi Musa dikasih kemenangan oleh Allah atas musuhnya Firaun. Jadi kita pada puasa, kata Nabi, tak dulu. Mestinya yang merayakan kemenangan Nabi Musa kami umat Islam. Kenapa Nabi lahir hari Senin? Saban hari Senin Nabi puasa. Apa karena hari Senin mulia? Enggak. Hari-hari itu sama semuanya. Senin jadi mulia karena Nabi lahir di hari itu. Nabi puasa, betul. Jadi Nabi merayakan maulidnya sendiri, betul, karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita berkumpul berterima kasih kepada Allah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ayuhan ikhwan dari barokahnya ini acara maulid, yang lagi kesulitan hidupnya, Allah diangkat semua kesulitan hidup. Yang lagi pusing buat bayar utang, berkahnya Nabi, insya Allah utang yang Allah dikasih bayar. Yang lagi banyak dosa hidupnya, berkah Nabi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, salamun ya Rabbi ajani wa jani ya Rasulullah.
في تربيتهم ومعافاتهم والفتن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. Terakhir ibu bapak, maaf ada ketinggalan di dalam kitab Tazkiratul Wa'idin dikatakan anak ada minat ulama ya Rasulullah SAW. Zaman dulu Pak Bu ada ulama, bentar jangan dibagi dulu, bentar jangan dibagi dulu, bentar. Bu Pak jangan dibagi dulu Bu, sebentar jangan dibagi dulu. Zaman dulu Bu Pak ada ulama dalam kitab Tazkiratul Wa'idin, ada ulama tidur mimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah. Di dalam mimpinya ulama nanya, ya Rasulullah, ma taqulu fi hadhihi al-mawalid allati yuhtafadu bihan nas. Ya Rasulullah, saya mau tanya, sekarang ini banyak orang berkumpul pada baca maulid. Mada taqul fi hadhihi al-mawalid allati yuhtafadu bihan nas. Yang mereka berkumpul dengan penuh rasa senang. Fayashabuna wa yafrahuna biha wa yajtami'una wa yanfiquna biha amwalahum wa yahsabunaha min salihil a'mal. Mereka keluar dari rumahnya masing-masing dengan penuh rasa senang. Mereka berkumpul di acara itu. Mereka keluarkan harta mereka untuk acara itu. Mereka menyangka dan menduga bahwa maulid itu ibadah. Bagaimana pendapat antum ya Rasulullah? Faqala man fariha bina farihna bih. Siapa yang senang buat saya pun senang dengan orang itu. Pagi ini kita berkumpul karena senang dan cinta kepada Nabi. Insya Allah pun dan baginda Rasulullah bakal cinta kepada kita. Mudah-mudahan dari barokah ini acara maulid, hajat kita dikabul oleh Allah, rezeki kita dilimpahkan oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.